Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk bisa merawat dengan baik. Jadi sebelumnya kan penulis sudah bahas bahwa nggak bisa kita mengandalkan bengkel gitu ya. Sekarang jarang-jarang sama kayak dulu. Oh mas, ini suaranya kasar bagian ini ada masalah kayaknya bagian ini gitu. Jarang-jarang ada yang ngomong gitu. Suara kasar sekarang sudah dianggap normal ya. Walau itu merupakan kesempatan dari bengkel untuk nambah pengeluaran. Sekarang sudah nggak perlu lagi karena ya sekarang ini barang-barang yang nggak perlu diganti pun langsung diganti. Tiap servis misalnya ya, busi langsung diganti, filter udara langsung diganti, langsung dilakukan carbon clean. Ya minim Honda sih. Kalau yang Yamaha selama ini belum. Tapi ya bisa jadi ada bengkel yang melakukan praktek itu juga. Atau mungkin karena kalau Honda nggak ada kendalinya ya. Jadi kalau di Yamaha itu catatan servis ada. Nah kalau di Honda kayaknya nggak ada apa namanya, nggak ada sentral database-nya ya untuk servis itu. Jadi servis diserahkan tiap dealer, tiap bengkel. Nah karena Yamaha terpusat, makanya bengkelnya nggak berani kalau ganti sembarangan, mungkin gitu. Tapi tetap ya penulis sebelumnya akan nyebutkan soal Nmax New yang di dyno di dyno Nugi dari TMC blok itu kan Ripple ya power atasnya. Nah Bro Kobayashi ngomong kalau dirawat nggak mungkin kayak gitu ya. Ada yang salah dengan CVT di sini. Jadi either rollernya udah nggak bulat banget lah, atau si kanvasnya itu udah makin habis lah, udah nggak nempel segala macam. Tapi intinya ya hasil dynonya ini membuktikan seperti ini gitu loh. Nanti ya dari ini udah 3.000 tapi 3.000 km. Kayaknya yang ngetes tuh pada gila-gilaan kayak. Jadi pindah tangan nggak diservis dulu, pindah tangan langsung pakai gitu. Jadi begini hasilnya. Ini jadi intinya sebagus apapun motor lo, kalau lu nggak servis dan penanganannya itu kasar dan lain sebagainya, ya sebenarnya kasar boleh asal setelah itu diservis rutin. Kalau kasar tapi nggak diservis ya begini, nggak dirawat ya, misalnya begitu. Padahal ya selama kita sebagai pemilik nggak mengeluhkan, nggak akan terjadi perbaikan. Jadi ya sumbernya ya dari kita lagi lah. Kita yang harus peka. Ya walau kita peka ini belum tentu ya permintaan kita ini bisa dipenuhi oleh bengkel, bisa bisa dituruti, bisa diselesaikan oleh bengkel. Tapi ya minim kita tahu ciri-ciri kalau misalnya kalau bagian ini masalah, bagian ini masalah. Kalau motor kita yang terutama jadi sumber masalah itu adalah oli. Banyak ya yang nggak sadar bahwa oli itu kurang bagus. AHM Oil, Yamalu, Proam,
oli resminya TDR itu ya. Orang banyak meremehkan gitu loh kalau dari faktor suara mesin. Orang pikir suara mesin kasar itu normal. Orang pikir suara halus itu nggak mungkin terjadi. Anggap aja lah punya Suzuki tok. Padahal enggak ya. Suara mesin kasar itu, suara mesin halus itu bisa dicapai oleh banyak mesin. Iya, emang Suzuki Next 2 penulis suaranya halus. Tapi Honda Beat penulis juga suaranya halus. NMAX penulis juga suaranya halus. Jadi nggak ada alasan bahwa kalau motor ini cc-nya besar suaranya kasar. Ya enggak lah ya. Kayak yang terjadi sama di PCX itu. Oh normal suaranya kasar. Ya enggak. Kasar itu bukan soal tenaga, tapi soal perawatan, soal oli. Itu depan contohnya suspensi kalau sudah aus itu ya. Suspensi sudah usang itu, nggak stabil. Suara kasar waktu stasioner itu iya bisa terjadi banyak hal sih, tapi seringnya karena oli itu yang bagian istilahnya terpenting ya untuk mesin. Dia ini jadi oli ini jadi apa? Apa ini? Pencegah bertemunya logam dengan logam. Seharusnya fungsi utama itu fungsi utama oli itu. Jadi mencegah bertemunya logam dengan logam. Jadi kalau sampai ada komponen mesin yang bergesekannya keras, itu coba lihat dari olinya dulu. Ini penulis bicara soal mesin ya. Kalau soal CVT beda lagi. CVT itu bukan pakai oli tapi pakai stempet, pakai gemuk, pakai pelumas yang gel. Tapi ya sumbernya sama juga sih kalau sampai bunyi gitu masalahnya. Yang ini dulu lah, oli dulu. Jadi pelumas itu harusnya bisa mencegah bunyi-bunyian. Bunyi yang penulis maksud yang karena gesekan ya, karena apa namanya, langsung logam dengan logam itu gesekan.
Dan misalnya kalau suara mesin kasar, solusinya itu bukan aditif oli. Karena apa? Aditif oli itu mencegah bertemunya logam dengan logam dengan membentuk lapisan logam baru. Yang dibutuhkan bukan itu. Bukan itu yang dibutuhkan. Aditif itu ya aditif harusnya sebagai tambahan, hanya bila kepepet saja yang penulis maksud itu aditif aftermarket kayak MOLY, kayak TiO2, kayak WS2, nano oil, nano grafit, nano karbon, nano apa kayak polyurene gitu. Itu fungsi sekundarinya oli. Harusnya oli itu bisa mencegah terjadinya kebanyakan gesekan itu dari kekentalannya saja. Kalau misalnya oli kurang baik, kalau suara-suara berisik itu dibiarkan, lama-lama kan makin parah. Jadi bisa terjadi suara klotak gitu karena bearing oblak, karena toleransinya makin meningkat, toleransi bearingnya, toleransi noken as macam-macam atau komponen bergerak lainnya. Kalau di piston ya bisa terjadi sampai vampir oli, jadi olinya itu cepat habis sampai berasap. Itu jadi semuanya bermula dari suara mesin kasar dulu. Suara sak. Terus ada lagi sumber suara kasar lain, yaitu kalau sudah tak sudah klotak, sorry bukan klotak gitu ya. Tapi yang tak gitu ya, suara yang terjadi karena sentakan ini biasanya terjadinya karena pembakarannya ini nggak sempurna. Jadi bunyi tak gitu bisa terjadi biasanya karena oktan bensin yang kurang. Ada contoh kebetulan suaranya keras sekali, waktu diakselerasi bunyi tak. Keras ya suaranya itu. Mengapa bisa terjadi? Ya karena sistem pembakaran itu kalau bensin oktannya kurang, terutama di RPM rendah atau suatu mungkin akselerasi ya, itu bisa terjadi pengapian menyala, bukan pengapian sih, pembakaran terjadi sebelum pengapian. Jadi harusnya belum nyala tapi sudah nyala duluan. Nah, kalau ini terjadi, maka kerangsang yang harusnya geraknya selalu maju akan jadi mundur. Nah, gerakan mundur ini sangat merusak. Sangat merusak.
Jadi banyak bagian ya yang bisa kena ya. Kalau di NMAX itu biasanya di bagian kanan, di bagian kipas, di bagian magneto atau apa itulah ya. Bagian situ jadi longgar, jadi toleransinya besar. Entah karena apa, drat kipasnya itu jadi apa, makin lebar, atau rumah magnetonya atau apaan itulah, itu yang besinya jadi longgar. Kalau PCX sepertinya sumbernya di kenanya di CVT. Jadi CVT-nya bisa aja jadi apa ya, muncul toleransi itu ya. Bearingnya jadi oblak gitu. Dan seterusnya. Jadi muncul suara tak 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 gitu. Itu sumbernya dari bensin yang oktannya kurang. Terus masalah lain yang perlu diperhatikan itu adalah akselerasi. Biasanya kalau motor matic sumbernya dari CVT. Pemakaian motor CVT itu nggak bisa kayak motor lagi. Mulai dari start langsung gaspol itu nggak bisa. Pertama itu harus lembut, apalagi kalau motor yang sekelas ini, sekelas 150 cc model NMAX, model Vario 150, Aero, PCX. Walau kita butuh misalnya kencang ya, awalannya tetap harus halus. Yang sering kena masalah itu iya kampasnya lah ya, apalagi motor yang kampasnya lemah seperti punya Honda yang sebelum PCX 160. Itu kan kampasnya lemah, kurang lebar, kurang panjang, itu sering selip. Nah kalau sering selip gitu ya, jadi bisa apa, timbul masalah seperti gredak. Gredak ini terjadi karena kampasnya itu rontok. Terus masalah selip. Selip ini bisa bikin mangkokannya panas sampai meleot, sampai nggak senter lagi. Nah kalau sudah nggak senter ini bakal timbul getaran. Getaran yang menghasilkan bunyi. Terus selain itu ya bisa juga terjadi seperti yang di Kobayagas itu, jadi aus gitu bagi apa kampasnya di kecepatan tinggi, jadi kampas itu nggak terlalu gigit di RPM tinggi, jadi muncul seperti itu masalahnya. Bahkan NMAX-nya Bro Kobayagas, yang dipakai Bro Kobayagas sendiri kan ada ripple di kecepatan tinggi. Nah itu juga jadi contoh ya, ada masalah. Padahal itu motor masih 1000 berapa kilometer gitu. Jadi apa ya, menjaga kampas dari pemakaian juga penting. Enggak cuma kalau aus ganti, enggak, soalnya banyak nanti yang kena. Nah, wis penulis pelan-pelan aja wis. Nah, untuk yang berikutnya yang perlu diperhatikan itu ya dari sisi misalnya kayak rem sederhananya lah ya. Mesin dulu sih ya, mesin dulu. Kalau misalnya
masalah yang sering terjadi itu kalau misalnya piston itu banyak keraknya. Kalau banyak keraknya itu cirinya apa? Kebutuhan oktan meningkat. Kebutuhan oktan meningkat itu biasanya ditandai dengan kalau RPM rendah mesin jadi sering mati-mati. Terus eh, apalagi kalau dipakai kecepatan tinggi itu tenaganya kayak gimana gitu, kayak kurang, terus mesin sering overheat, itu tanda oktan terlalu rendah. Terus banyak ya sebenarnya ya yang sepele-sepele, misalnya rem nggak pakem atau apa gitu, bisa aja kalau rem cakram karena minyak olinya itu butuh diganti dan sistemnya butuh diservis, karena bisa aja timbul pengendapan di saluran minyak remnya. Kalau rem belakang nggak pakem ya gampang, karena memang makin lama makin aus, kampasnya berkurang. Kalau idle nggak stabil, nah itu biasanya karena kesalahan waktu nyervis, sehingga apa, sensornya ini keganggu. Tapi ya namanya barang elektronik ya, bisa naik turun ya, bisa aja udah umur. Soal misalnya apa, kalau eh, saluran bensin, saluran filter udaranya kotor ya, nah itu biasanya kalau ECU termasuk sangat pinter, dia akan menyesuaikan mengurangi pasokan bahan bakar. Nah kalau eh, nggak pinter, jadi kayak setelan boros. Jadi di gas gitu malah berkurang tenaganya. Itu ciri filternya udaranya kotor. Banyak ya. Ya wis lah, gitu aja. Sebatas itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.